Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kamu juga. Amin. Sesuai dengan janji saya 2 minggu yang lalu, sejak 2 minggu kemarin, beberapa minggu ke depan kita akan sama-sama belajar tentang apa rancangan Tuhan buat saudara, buat saya. Amin. Apa rancangan Tuhan buat saudara, buat saya. Dan kita sudah sama-sama melihat 2 minggu yang lalu, Tuhan bukan hanya menyelamatkan saudara, tapi Dia membenarkan saudara. Amin. Dan Dia memberikan akses supaya saudara dan saya memiliki jalan masuk kepada kasih karunia. Dan sekarang di atas kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah. Dengan kata lain, hari ini saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia bukan tentang tuntutan, tetapi kasih karunia selalu berbicara tentang supply. Apapun yang kamu butuhkan, disupply. Dan lebih daripada itu, Dia bukan hanya menyelamatkan, membenarkan, memberikan akses kepada kasih karunia. Dia mau membawa saudara dan saya masuk ke dalam satu kemuliaan. Apa itu? Menjadi sama seperti anaknya. Segambar serupa dengan anaknya, bukan dengan kekuatanmu. Amin. Saudara tidak dituntut untuk menjadi sama seperti anaknya. Dengan tuntutan, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Semuanya tentang supply. Bahkan untuk menjadi sama segambar serupa anaknya, semua yang kamu butuhkan untuk menjadi sama atau segambar serupa anaknya, semuanya disupply. Amin. Bagaimana caranya? Selalu melihat Yesus. Selalu memandang Yesus. Alkitab berkata, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan kemuliaan itu datangnya dari mana? Dari Tuhan yang adalah Roh, yang nampak pada wajah Kristus. Jadi waktu kamu melihat Yesus, melihat pekerjaan yang sudah Dia selesaikan, Alkitab berkata Roh Kudus akan membawa saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, kepada kemuliaan yang lain yang lebih besar, sehingga pada akhirnya saudara menjadi sama seperti Yesus. Masuk dalam rencana Tuhan. Selalu melihat Yesus. Amin. Jangan hidup dalam rencanamu sendiri. Jangan, tapi masuk dalam rancangan Tuhan, maka semua area hidupmu akan menjadi indah. Kesehatanmu indah, kehidupan keluargamu indah, pekerjaanmu, karirmu, semuanya akan indah. Karena kenapa? Karena kamu menjadi sama seperti Yesus. Sebagaimana keadaan Yesus di surga, demikianlah keadaanmu sekarang di dunia ini. Yesus sehat, kamu sehat. Yesus tidak pernah kekurangan, kamu juga tidak pernah kekurangan. Masuk dalam rancangan Tuhan, maka segala sesuatu akan indah. Amin. Hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat kembali apa rancangan yang lain dari Tuhan buat saudara, buat saya. Saya akan mengajak saudara untuk bisa mengerti apa rancangan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tetapi sebelumnya saya ingin memberitahukan sama saudara tentang bait Allah yang dibangun oleh Musa di padang gurun. Allah memberikan petunjuk kepada Musa untuk membangun bait Allah dengan segala perkakas yang ada di dalamnya secara detail. Untuk apa? Supaya saudara dan saya bisa belajar. Dan setiap detailnya berbicara tentang Yesus dan pekerjaan yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Ada mezbah korban bakaran di sana, ada korban yang dipersembahkan, ada darah yang tercurah. Alkitab berkata, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Saudara masuk ke dalam bait Allah, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ada tirai yang memisahkan kedua ruangan ini. Kenapa dipisahkan? Karena Allah ada dalam ruang maha kudus. Allah adalah Allah yang kudus, sedangkan umatnya adalah orang berdosa. Setiap orang berdosa datang kepada Allah yang kudus, maka orang berdosa akan mati. Itu sebabnya dipisahkan oleh sebuah tirai. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus, kecuali imam besar. Itu pun 1 tahun sekali, dengan membawa darah. Tetapi tahukah saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib, tabir ini, tirai yang memisahkan kedua ruangan ini, robek dari atas ke bawah. Waktu darah Yesus tercurah, tirai ini robek dari atas ke bawah. Artinya apa? Tidak lagi ada pemisah. Yesus telah membuka satu jalan yang baru yang hidup. Semakin saudara datang
kepada Tuhan, semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Jadi bait Allah yang dibangun oleh Musa berbicara tentang Yesus dan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan bait Allah yang dibangun oleh Salomo bukan hanya berbicara tentang Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib, tetapi juga berbicara tentang kemuliaan, glory. Daud berkata dalam Mazmurnya, semua orang dalam baitnya berseru hormat. Kata hormat di sini terjemahannya adalah glory. Kenapa bait Allah yang dibangun oleh Salomo berbicara tentang kemuliaan, berbicara tentang glory? Waktu orang melihat, ingat Salomo adalah orang yang paling kaya sepanjang masa. Tuhan yang mengatakan ini kepada Salomo. Sebelum engkau tidak ada orang yang sama seperti engkau, sesudah engkau tidak akan bangkit orang yang sama seperti engkau. Dia orang yang paling kaya sepanjang masa. Dan saya percaya, karena dia orang yang paling kaya sepanjang masa, karena dia orang yang paling kaya, waktu dia mau bangun bait Allah, saya percaya Salomo pasti berpikir, bait Allah yang saya bangun harus lebih besar, harus lebih megah, harus lebih indah. Bait Allah yang dibangun Salomo, segala sesuatunya berbicara lebih besar, lebih indah, lebih megah. Itu sebabnya semua orang yang masuk ke dalam bait Allah yang dibangun Salomo, glory, memancarkan kemuliaan. Kalau saudara lihat bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo, kita lihat bagian dalamnya semuanya dilapisi emas. Lantainya emas, dindingnya emas, langit-langitnya emas, semua emas. Bejana pembasuhan di bait Allah yang dibangun oleh Musa hanya ada satu bejana pembasuhan. Tapi bejana pembasuhan yang ada dalam bait Allah yang dibangun oleh Salomo, ada satu yang besar di sana, dan ada 10 lagi yang kecil-kecil, 5 di kiri, 5 di kanan. Bukan hanya satu, jadi ada 11. Kemudian kaki dian juga demikian, bukan hanya satu, ada beberapa kaki dian. Jadi dengan kata lain, bait Allah yang dibangun oleh Salomo, segala sesuatunya berbicara tentang glory. Bukan hanya tentang Yesus dan pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan, tetapi berbicara tentang glory, kemuliaan. Segala sesuatunya lebih besar, lebih megah, lebih indah. Dan saya mau mengerti, bait Allah yang dibangun oleh Salomo juga berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Di mana saudara dan saya ada di dalamnya. Kita akan menemukan rancangan Tuhan. Melalui bait Allah yang dibangun oleh Salomo, kita akan tahu apa rancangan Tuhan buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin, kita akan melihat apa rancangan Tuhan buat saudara, buat saya melalui bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Kenapa? Karena Alkitab seringkali mengatakan saudara adalah batu hidup yang dipergunakan dalam satu pembangunan rumah rohani. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup. Terjemahan di sini adalah living stone. Batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saudara adalah batu hidup. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu batu hidup. Living stone. Amin. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup, living stone dalam suatu pembangunan rumah rohani. Inilah rancangan Tuhan. Buat setiap orang yang dipanggil. Buat setiap saudara dan saya yang percaya kepada anaknya. Amin. Saudara adalah batu hidup, living stone. Di sini saudara menemukan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Saudara harus tahu rancangan Tuhan dalam hidupmu. Seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu. Hidupmu bukan hanya setiap hari bangun pagi, antar anak ke sekolah, kemudian 9 to 5, kerja di kantor, pulang ke rumah, macet-macetan, kemudian setahun merencanakan liburan 2 kali. No, hidupmu lebih daripada itu. Tuhan punya rancangan yang indah. Saudara punya divine destiny. Apa itu? Menjadi batu hidup dalam suatu pembangunan rumah rohani. Nah, untuk mengerti rancangan Tuhan buat saudara, buat saya, sebagai batu hidup, living stone,
saya akan ajak saudara untuk melihat bait Allah yang dibangun oleh Salomo. 1 Raja-Raja 5 ayat 17 sampai 18. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Waktu Salomo membangun bait Allah, Salomo memerintahkan orang-orangnya untuk melinggis batu yang besar. Melinggis batu yang besar. Batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Salomo memerintahkan orang-orangnya, cari batu yang besar-besar. Mereka linggis batu yang besar-besar. Mereka ambil batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu yang dipahat. Sekarang pertanyaan saya, dari mana Salomo dan orang-orangnya bisa mendapat batu yang besar-besar? Batu yang mahal-mahal. Dari mana? Mereka harus pergi ke tempat penambangan batu-batu. Mereka harus pergi ke tempat penggalian batu-batu. Mereka harus turun ke tempat yang gelap. Mereka harus linggis, mereka harus ambil, mereka harus bawa keluar untuk dipergunakan sebagai pembangunan bait Allah. Amin. Nah, batu-batu di sini menggambarkan tentang siapa? Batu hidup. Saudara dan saya. Batu hidup yang dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi batu-batu di sini menggambarkan saudara, menggambarkan saya. Dengan kata lain, boleh saya katakan Allah datang ke dalam dunia ini. Dia membawa kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kemudian mempergunakan saudara sebagai batu hidup dalam suatu pembangunan rumah rohani. Amin. Pertanyaan saya, kenapa batu-batunya disebut batu yang besar yang mahal-mahal? Kenapa? Karena untuk membawa saudara keluar dari gelap kepada terangnya, harganya adalah anaknya. Betapa mahalnya saudara. Amin. Betapa mahalnya saudara. Saudara tadinya batu yang ada dalam kegelapan, begitu dibawa keluar batunya jelek, kotor. Bentuknya nggak berbentuk, jelek. Tapi Tuhan pergunakan batu ini untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagaimana caranya Tuhan melayakkan saudara untuk membuat saudara menjadi batu yang hidup dalam rumahnya. 1 Raja-Raja 6 ayat 2 sampai dengan 6. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan rumah besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang dan seluruhnya dibuat bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta dan yang ketiga 7 hasta, sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Saya tidak membahas kali ini tentang detail dari desain bait Allah yang dibangun oleh Salomo, tetapi percayalah, seluruh desain, setiap detailnya, desain bait Allah yang dibangun oleh Salomo, semua desainnya berasal dari Allah. Bukan dari manusia, dari Allah. Daud berkata, semuanya terdapat dalam tulisan yang diilhamkan Tuhan kepadaku mengenai petunjuk pelaksanaan seluruh rencana itu. Seluruh rencana bangunan bait Allah, seluruh desainnya diberikan Tuhan kepada Daud, bapaknya Salomo, dan Daud menulis semuanya. Dan bukan Daud yang membangun, bukan. Yang membangun anaknya. Kenapa yang membangun anaknya bukan Daud? Ayat ke-7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di pengalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian.
dipahat di tempat penggalian, dipotong di tempat penggalian, semuanya dilakukan di tempat penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau suatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Enggak kedengaran. Tenang, damai. Kalau saudara pergi ke lokasi atau ke proyek pembangunan, saudara akan mendengar berbagai macam bunyi perkakas. Tok, 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 tang, 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 cetong, centong. Semua saudara dengar. Berisik. Tetapi waktu Salomo membangun rumah Tuhan, dia memakai batu-batu yang sudah dipersiapkan di tempat penggalian. Sehingga waktu dia bangun rumah Allah, dia bangun seperti orang main Lego. Tenang. Damai. Artinya apa? Tuhan membangun rumahnya dalam ketenangan, dalam kedamaian. Peace. Mari kita bangun rumah Tuhan ini yang namanya Bethesda dalam ketenangan, dalam kedamaian. Sepakat? Hormati leader dan pastor, saudara. Pastor leaders, kasihi domba-dombanya Tuhan. Sesama leaders, saling mensupport, saling mendukung. Jangan ada ribut. Tenang, damai. Amin. Kalau ada orang yang ngomongin saya di belakang, atau gak suka sama saya, dan saya dengar, saya gak akan pernah ribut. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau dia benar, ajar saya Tuhan. Biarlah dia menjadi bejana pembasuhan buat saya. Seperti Daud berkata, biarlah Moab menjadi bejana pembasuhan buat saya. Tapi kalau dia salah Tuhan, biarlah Tuhan berperkara sama dia. Dalam kasih karunia. Dalam kasih karunia. Amin. Jadi tenang, damai. Mari kita bangun rumah Tuhan dalam ketenangan, dalam kedamaian. Tenang. Jangan ada ribut-ribut. Karena rumah Tuhan dibangun. Ingat, kalau gereja mau bertumbuh, gereja rumah Tuhan dibangun. Kita belajar Salomo. Rumah Tuhan dibangun dalam ketenangan, dalam kedamaian. Amin. Sepakat? Yes. Bangun rumah Tuhan dalam ketenangan, dalam kedamaian. Antar jemaat juga demikian. Jangan saling ribut. Tenang, damai. Gracious. Amin. Saling berbelas kasih. Demikian juga ingat baik-baik. Keluarga adalah bentuk gereja terkecil. Bangun rumah tanggamu, bangun keluargamu dalam ketenangan, dalam kedamaian. Suami, kasih istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kamu tunduk kepada Tuhan. Anak-anak, hormati orang tuamu. Demikianlah seharusnya dalam Tuhan, supaya umurmu panjang dan kamu berbahagia di bumi ini. Selalu tenang. Daud berkata, seperti minyak di kepala Harun, meleleh ke janggut, turun ke jubah. Ingat kepala siapa? Yesus. Yesus adalah kepala gereja. Kemudian meleleh ke janggut siapa? Leaders, pastor. Kemudian turun ke jubah. Siapa? Tubuh Kristus, saudara dan saya. Demikianlah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya kepada orang yang hidupnya rukun. Damai. Tenang. Kita bangun rumah ini, rumah Tuhan dalam ketenangan, dalam kedamaian. Itu sebabnya yang bangun rumah Tuhan bukan Daud, tapi anaknya Salomo. Kenapa? Kenapa Daud gak bisa bangun? Karena tanganmu penuh penumpahan darah, kata Tuhan. Kamu gak bisa bangun. Karena rumah Tuhan harus dibangun dalam ketenangan, dalam kedamaian. Siapa Salomo? Shalom. Apa artinya? Rest. Yang kedua, bangun rumah Tuhan dalam ketenangan, dalam kedamaian. Yang kedua, kamu harus rest. Amin. Kita bangun gereja ini rest. Amin. Banyak orang berkata, Pak, kenapa Bethesda nggak banyak program? Saya sedang belajar rest. Banyak orang berkata bahwa rest, nanti rest nggak ada progres. No. Rest adalah progress.
Rest bukannya tidak beraktivitas, tapi rest adalah aktivitas yang diarahkan oleh Roh Kudus. Jadi rest adalah aktivitas yang diarahkan oleh Roh Kudus. Tapi kebanyakan orang nggak percaya kalau rest nggak terjadi apa-apa. Nah, rest adalah progres. Banyak orang nggak percaya, oh kita harus begini, kita harus begitu. Kebanyakan orang maunya terburu-buru. Kebanyakan orang maunya tergesa-gesa. Cepat-cepat. Saya sedang belajar menyingkirkan ketergesa-gesaan. Saya sedang belajar menyingkirkan terburu-buru. Karena semuanya ini merusak rencana Allah. Karena tergesa-gesa, terburu-buru, maunya cepat-cepat. Kita hanya mengandalkan kekuatan manusia. Saya sedang belajar. Itu sebabnya bukan satu kebetulan. Tema yang Tuhan taruh dalam hati saya. 2024, the provision is in the vision. Artinya apa? Saya mengajak saudara untuk berikan dirimu, tempatkan dirimu, duduk dan melihat Yesus dalam firman-Nya dan melihat pekerjaan yang sudah diselesaikan dalam firman-Nya. Kalau kamu duduk artinya apa? Kamu rest. Itu sebabnya saya bilang sama semua leader waktu annual general meeting yang pertama kali awal tahun, tolong tahun ini jangan banyak program. Betul? Jangan banyak program. Jangan banyak program. Karena saya mau semua yang melayani duduk, lihat Yesus. Fokus. Jangan banyak program. Program yang gak penting dihapus dulu. Kecuali baptisan, penyerahan anak, kemudian pemberkatan nikah, program-program tahunan yang penting oke. Yang gak penting kita hilangin dulu. Karena saya mau setiap volunteers fokus lihat Yesus. Sekalian kita slowing down the pace. Kita mau memperlambat. Bukan dengan program. Tapi kita mau mengikuti apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kita. Termasuk kalau ada divisi-divisi yang udah lebih jauh daripada divisi yang lain. Oke, slowing down. Yang lebih lambat, oke, maju, cepat-cepat supaya kita sama. Persiapkan. Karena saya percaya Tuhan akan membawa Bethesda ke satu next level yang lebih besar lagi. Amin. Jadi rest. Betul-betul rest. Jangan ada banyak program. Itu sebabnya kalau saudara melihat sampai bulan 5 belum ada program. Banyak orang bertanya, kenapa nggak ada program? Kenapa nggak ada program? Tuhan belum tentu ada di dalam program. Tapi waktu kamu duduk, lihat Yesus. Kamu melihat dia ada di sana. The provision is in the vision. Nggak ada program, tapi bulan 5 nanti ada program. Jarang sekali. Itu sebabnya ini very rare, kamu harus datang. Tanggal berapa? Ya, kamu harus datang. Setelah 5 bulan baru ada. Dan ini pun dijadikan satu. Dan harus inline dengan tema. Melihat Yesus, melihat apa yang sudah Yesus selesaikan. Kamu diajak untuk melihat Yesus dalam pujian penyembahan. Jadi bangun rumah Tuhan dalam ketenangan. Dan bangun rumah Tuhan dalam rest. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Jangan cepat-cepat. Karena tergesa-gesa, terburu-buru, cepat-cepat kita pada akhirnya akan mengandalkan kekuatan manusia. Kekuatan manusia akan merusak program Tuhan. Enggak, biarlah gereja ini diarahkan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi Salomo mempergunakan batu yang besar. Batu yang mahal-mahal. Yang diambil dari tempat penggalian, dibawa keluar. Dan saya masih mengerti, batu yang ada di Israel adalah jenis limestone. Limestone dan marmer merupakan salah satu jenis limestone dalam bentuk kristal. Betapa mahalnya marmer sekarang. Dan Salomo membangun pondasi rumah itu dari limestone. Dan limestone bukan limestone pecahan kecil-kecil, tapi dalam bentuk slab besar-besar. 10 hasta kata Alkitab. 1 hasta dari ujung jari sampai siku sini. 1 hasta. 45 cm. 10 hasta 4,5 meter. Saudara bisa bayangin. Marmer lebar 4,5 meter. Jadi pondasi rumah Tuhan. Saudara bangun rumah dari batu kali. Salomo bangun rumah Tuhan pondasinya
marmer. Mahal, besar, mahal. Siapakah batu-batu itu? Saudara dan saya. Mahal, karena harganya adalah anaknya. Dibawa keluar dari tempat penggalian, dari tempat yang gelap, bentuknya jelek. Dipahat di sana, dibentuk di sana, setelah bagus, dibawa ke rumah Tuhan. Dilayakkan. Bagaimana caranya Tuhan melayakkan kamu menjadi pembangunan suatu rumah rohani? Ayat yang ke-14, 15. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu dari batu semuanya, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Bagian dalamnya saja. Ingat baik-baik, bagian dalamnya, bagian luar enggak, tetap batu. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Bagian dalamnya batu dilapisi dengan papan kayu aras. Sehingga batunya enggak kelihatan lagi. Memang di dalam papan kayu aras ada batu, tapi begitu dilapisi dengan papan kayu aras, batunya tidak terlihat lagi. Ingat baik-baik, papan kayu aras didapat dari pohon aras. Pohon aras adalah pohon yang kuat, bisa berumur seratusan bahkan ribuan tahun. Dan tidak ada parasit atau apapun yang bisa hidup di pohon kayu aras. Kalau ada parasit hidup di pohon aras, parasit yang mati. Bukan pohon arasnya yang mati. Pohon aras di sini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Ingat, dalam perjanjian lama, kenajisan menular. Itu sebabnya orang kusta dalam perjanjian lama harus hidup di luar perkemahan. Karena kenajisan menular. Orang-orang bisa tertular kusta. Tapi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, waktu Yesus ketemu orang kusta, Yesus jamah orang kusta ini. Dan waktu Yesus jamah orang kusta ini, bukan kustanya menular kepada Yesus, tapi kekudusan Yesus menular kepada orang kusta ini. Amin. Artinya apa? Yesus menyelamatkan dan mentahirkan orang kusta ini. Jadi pohon kayu aras ini berbicara tentang Yesus. Batunya dibungkus oleh papan kayu aras. Untuk bisa mendapatkan papan kayu aras untuk membungkus batu-batunya. Artinya apa? Pohon arasnya harus ditebang. Right? Pohon arasnya harus ditebang. Pohon arasnya harus mati. Kemudian digergaji, dikapak, dibentuk. Dia mati di atas kayu salib. Ditikam, ditombak, dihancurkan. Dia diserahkan karena pelanggaran saudara. Jadi papan kayu aras di sini yang membungkus saudara berbicara tentang apa? Kematian Yesus. Bukan hanya dengan kematian Yesus kamu dilayakkan hari ini menjadi batu hidup, living stone dalam pembangunan satu rumah rohani. Tidak sampai di sini. Perhatikan baik-baik. Ayat ke-22. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Bagian dalamnya seluruhnya setelah dilapisi dengan papan kayu aras dilapisi dengan emas. Jadi sekarang saudara nggak bisa melihat batu lagi. Saudara melihat emas. Memang di dalam emas ada papan kayu aras. Memang di dalam papan kayu aras ada batu. Tapi semua nggak terlihat lagi. Lihat emas. Emas dalam Alkitab selalu berbicara tentang kebenaran. Dan ini berbicara tentang apa? Kebangkitan Yesus. Papan kayu aras dari pohon aras yang ditebang berbicara tentang kematian Yesus. Dilapisi emas di sini berbicara tentang kebangkitan Yesus. Kamu dulu batu yang sangat jelek sekali. Dibawa keluar dari tempat penggalian. Enggak berbentuk, kotor. Tapi karena apa yang dia lakukan. Roma 4. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara dan saya adalah batu-batu yang dibawa keluar dari tempat penambangan, penggalian. Kotor, enggak berbentuk. Tapi kita dipahat. Dibentuk. Dan hari ini saudara dan saya dipakai sebagai batu hidup, living stone. Dalam pembangunan satu rumah rohani. Bukan karena apa yang kamu lakukan. Tapi karena apa yang Yesus lakukan. Dia diserahkan karena pelanggaran kita.
papan kayu aras, dan dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Kamu dilapisi dengan emas. Jadi sekarang Tuhan melihat saudara. Dia melihat saudara sebagai emas. Dia tidak melihat kesalahanmu. Dia tidak melihat dosa-dosamu. Dia melihat kamu emas. Emas. Bilang sama kiri kanan, kamu emas. Amin. Dia melihat kamu sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ingat baik-baik, yang hanya dilapisi kayu dan emas itu hanya bagian dalamnya. Bukan bagian luar tetap batu. Itu sebabnya jangan berharap orang dunia bisa mengerti ini. Nggak bisa. Yang hanya bisa mengerti ini, hanya Allah dan saudara dan saya. Sesama orang Kristen. Jadi Allah melihat kamu sebagai emas. Seperti yang tadi saya katakan, memang dalam emas ada kayu aras, dalam kayu aras ada batu, tapi Allah melihat kamu sebagai emas. Dia melihat saudara sebagai emas. Dan perhatikan baik-baik, saya berdoa buat saudara. Supaya saudara dan saya juga melihat sesamamu. Karena dinding berhadapan dengan dinding. Lantai berhadapan dengan langit-langit. Ini semua berbicara tentang saudara. Bagaimana caranya saudara melihat sesamamu orang percaya? Saya berdoa. Sebagaimana Allah melihat saudara sebagai emas, demikian juga saudara harus memandang sesamamu sama seperti Allah memandang saudara. Sebagai emas. Amin. Kamu orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Orang dunia nggak mengerti ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau saudara terima Yesus, lahir baru, saudara adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Amin. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatanmu yang besar dari Dia. Perbuatan yang mana? Yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Yesus membawa kamu keluar dari tempat penggalian, dari tempat penambangan batu-batu, kotor, tidak berbentuk, jelek. Tuhan bawa kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dipakai sebagai batu hidup living stone. Bukan karena apa yang kamu lakukan, karena apa yang Dia lakukan. Dia diserahkan karena pelanggaran kamu. Ini perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dia diserahkan karena pelanggaran kamu. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kamu. Kamu dipanggil untuk memberitakan ini. Amin. Kamu dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dulu keluar dari gelap, dari batu yang tidak berbentuk, yang jelek, menjadi batu hidup. Apa itu? Dia diserahkan karena pelanggaran kamu. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kamu. Ingat baik-baik, kalau kita kembali lagi tadi ke gambarnya, bagian dalam ini, dia diserahkan karena pelanggaran kita, dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Orang dunia nggak bisa mengerti. Kemuliaan ini hanya untuk dilihat oleh Allah dan dilihat oleh sesama orang Kristen. Dunia nggak ngerti. Karena bagian luarnya tetap batu. Waktu dunia melihat saudara, dia melihat saudara sebagai batu. Itu sebabnya kamu dipanggil. Bagian dalam kamu menjadi batu hidup. Living stone. Ini bagian dalam saudara. Perhatikan baik-baik. Dibungkus kayu, dilapisi emas. Ini perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah membawa kamu keluar dari gelap kepada terang yang ajaib, menjadi batu hidup dalam pembangunan rumah Tuhan. Kamu dipanggil untuk memberitakan ini. Kemana? Balik badan. Karena luarmu masih batu. Kamu balik badan untuk memberitakan kepada dunia ini. Itu rancangan Tuhan buat saudara saya. Amin. Tuhan sudah membawa kamu keluar dari gelap, dari batu yang kotor, yang tidak berbentuk, menjadi batu hidup, dibungkus oleh kayu aras, dilapisi emas.
Kamu dipanggil untuk memberitakan apa yang pernah dia lakukan, apa yang dia pernah perbuat atasmu, dari batu yang kotor, tempat penggalian, dari tempat gelap menjadi batu yang hidup. Untuk memberitakan ini kepada siapa? Kepada dunia. Itu sebabnya dunia nggak bisa lihat ini. Bagian luarnya tetap batu. Kamulah yang harus memberitakan ini kepada dunia ini. Supaya mereka bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dalam hidup keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Supaya mereka bisa mendapat pengharapan yang sama. Beritakan Injil. Kematiannya, kebangkitannya. Supaya mereka bisa menerima pengharapan yang sama yang selama ini saudara miliki. Dan ingat baik-baik, pengharapan untuk Jakarta, untuk Indonesia. Apa itu? Injil kasih karunia. Dan setiap hari Minggu, pengharapan untuk Jakarta, bahkan untuk Indonesia, diberitakan dari City Hub Harton Tower, lantai UG. Di mana saudara dan saya adalah batu hidup. Kamu batu hidup. Jangan hanya menjadi batu yang mati. Kamu batu hidup. Amin. Balik badan, keluar dari tempat ini, jadilah batu hidup. Memberitakan Injil kasih karunia. Di mana? Di marketplace, di komunitasmu, di tempat pekerjaanmu. Beritakan. Amin. Dan saya percaya kalau kamu masuk dalam rancangan Tuhan, berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu. Hidupmu berbahagia. Amin. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Betapa indahnya hidup. Dan oleh tuntunan Roh Kudus, Paulus mengutip ayat ini. Roma pasal 10. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Kenapa sampai hari Tuhan Yesus belum datang? Why? Karena dia mau supaya semakin banyak orang diselamatkan. Amin. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kamu sudah dipanggil. Sudah dipanggil. Dibawa keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan. Kamu sesungguhnya sudah dipanggil, diperlengkapi, dan sudah diutus. Kamu nggak tahu selama ini. Tapi hari ini kamu tahu rancangan Tuhan. Amin. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak? Kamu sudah diutus. Seperti ada tertulis oleh tuntunan Roh. Paulus mengutip ayat dari Yesaya. Betapa indahnya. Ini privilege buat saudara. Ini privilege. Seberapa banyak di antara saudara yang mau hidupmu indah? Tuhan tolong catat. Amin. Betapa indahnya kedatangan mereka yang memberitakan kabar baik. Beritakan. Ini rancangan Tuhan dalam hidupmu. Dia bukan hanya menyelamatkan, membenarkan, membuat kamu, memberikan akses kepada kasih karunia. Semua yang kamu butuhkan disuplai. Dia bukan hanya membawa kamu masuk dalam pemulihan anaknya menjadi sama seperti anaknya. Bukan dengan kekuatanmu, dengan kekuatan Roh Kudus. Tapi ingat baik-baik, hari ini kamu menemukan divine destiny. Rancangan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Apa itu? Dia sudah bawa kamu keluar dari gelap. Tempat penggalian. Kamu waktu dibawa keluar, kotor.
nggak berbentuk, jelek. Tapi di tempat penggalian, kamu dipahat, kamu dibentuk, kamu dibuat bagus, sehingga kamu bisa menjadi batu hidup. Bukan batu mati, batu hidup. Dalam pembangunan satu rumah rohani, dilapisi papan kayu aras, dilapisi emas. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Itu sebabnya dikatakan batu yang besar, yang mahal. Kenapa? Untuk membawa kamu keluar dan menjadikan kamu batu hidup. Harganya anaknya mahal. Dan kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk diutus. Untuk diutus. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang pernah dia lakukan sama saya. Yang membawa saya keluar dari gelap kepada terangnya ajaib. Kematiannya, kebangkitannya. Beritakan kepada siapa? Kepada dunia ini. Beritakan di komunitasmu. Beritakan di lingkungan tempat kamu bekerja. Di marketplace. Beritakan di grup. Kamu punya grup di luar. Beritakan tentang Yesus. Dan saya mau kasih tahu apa saudara. Betapa indahnya kedatangan mereka yang memberitakan Injil kasih karunia Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, beritakan Injil kasih karunia Allah. Amin. Ingat baik-baik, kamu dipanggil untuk diutus. Pak, saya nggak diutus, Pak. Enggak, kamu dipanggil untuk memberitakan. Itu artinya apa? Diutus. Kamu dipanggil untuk memberitakan. Enggak apa, hanya pendeta yang diutus. Enggak, kamu semua. Kamu batu hidup. Kamu batu hidup, living stone. Dipanggil, dibawa keluar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan. Kamu dipanggil untuk diutus. Ini rancangan Tuhan dalam hidupmu. Masuk dalam rancangan Tuhan. Amin. Saya dipanggil untuk memberitakan. Tempat saya memberitakan di sini. Tempat kamu memberitakan. Di marketplace, di tempat kamu bekerja, di grup. Kamu punya grup, kamu punya kelompok sosial apapun, itulah tempat kamu memberitakan. Dan Alkitab berkata, berbahagialah, betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Hidupmu diberkati. Belajar sesuatu? Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami bukan hanya sekedar bangun pagi, pergi ke kantor, jam 9 sampai jam 5 sore, pulang ke rumah macet-macetan, setahun merencanakan liburan 2 kali. Hidup kami bukan hanya itu. Hari ini kami tahu rancangan Tuhan dalam hidup kami. Betapa mulianya, betapa Engkau baik. Engkau telah membawa kami keluar dari gelap, dari tempat penambangan batu-batu. Engkau membawa kami keluar, melinggis kami. Membawa kami keluar, bentuk kami jelek, kotor. Tapi Engkau bersihkan kami. Engkau pakai kami sebagai batu hidup dalam rumah bait Allah. Melapisi kami dengan kayu aras. Melapisi kami dengan emas. Kami dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Untuk memberitakan apa yang pernah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Membawa kami keluar dari gelap kepada terang-Mu. Itulah kami beritakan kepada dunia ini. Karena dunia tidak bisa melihat ini. Mereka tetap melihat kami sebagai batu. Kami balik badan, kami beritakan supaya orang-orang bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah anak-anak-Mu mengerti hari ini. Mereka dipanggil untuk diutus. Untuk memberitakan, artinya untuk diutus. Injil kasih karunia Allah di tempat pekerjaan mereka, di lingkungan sosial mereka, di kelompok sosial mereka, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, disitulah mereka dipanggil untuk diutus, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Dan Alkitab berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika mereka mau masuk dalam rancangan Tuhan, memberitakan Injil kasih karunia Allah sebagai batu hidup, maka Engkau akan memelihara hidup mereka. Seluruh area hidup mereka indah. Mereka sehat, mereka diberkati, hidup mereka damai, tidak pernah kekurangan satu apapun, dan mereka dalam proteksi Tuhan yang sempurna.
Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Sekali lagi berikan kemuliaan pria bagi nama Tuhan.